Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkinsya Feby Kurniawan dengan NIM 18620120. Sekarang saya akan menjelaskan tentang final project untuk mata kuliah IMK. Pertama itu, saya membuat perancangan website e-commerce Aroneo untuk user hanya untuk tampilan user bayar. NIM saya tadi 18620120. Pertama itu pendahuluan gambaran umum produk. Pembuatan website e-commerce ikan arowana ini dikarenakan untuk membantu para peternak ikan arowana, khususnya di Kapuas Hulu, untuk lebih mudah berjualan ikan arowana, dan diharapkan dengan adanya website ini, selain mempermudah peternak untuk menjual ikan arowana, diharapkan juga dapat mencegah terjadinya penipuan jual beli ikan arowana secara online. Pemilihan platform yang dipilih adalah berbasis website, dikarenakan website dianggap lebih efisien karena tidak mengharuskan user untuk mendownload aplikasi dan bisa tetap mengakses platform dengan hanya memiliki jaringan internet. Ruang lingkup, batas ruang lingkup yang saya bahas di sini adalah bagaimana tampilan website untuk user, pengguna, atau buyer. Desain website sebagian besar menggunakan desain interaksi instruksi, di mana pengguna memilih tombol dan memasukkan input. Dan ini role saya. Untuk bab kedua ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Analisis user data pertama itu, Aronio adalah website e-commerce yang berfokus untuk menjual ikan arowana, obat, dan perlengkapan untuk memelihara ikan arowana. Pengguna website ini dari orang dewasa hingga orang tua. Masalah utama yang diketahui adalah bagaimana memastikan user dapat menggunakan website. Membuat user memiliki kepercayaan untuk bertransaksi dengan website. Itu beberapa masalah yang sudah saya kumpulkan itu. Pertama, susahnya menemukan pembeli dan penjual ikan arowana. Tidak adanya keamanan bertransaksi jual beli ikan arowana via online, terutama Facebook. Susahnya membuat pembeli percaya kepada penjual karena hanya berjualan via Facebook. Sering terjadi penipuan. Beberapa kebutuhan yang diperlukan itu memerlukan website yang dapat memberikan rasa percaya pembeli ke penjual ikan arowana, memerlukan website yang juga menjual peralatan obat dan ikan arowana secara online. Lalu, terakhir itu memerlukan website khusus untuk dapat mempermudah pembeli dan penjual ikan arowana agar dapat bertransaksi dan bertemu secara online. Creating persona ini untuk membantu memahami kebutuhan pengguna, membuat persona dapat membantu untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan sistem yang digunakan oleh persona tertentu. Yang pertama persona itu ada Bapak Kurniawan Alung. Background-nya adalah seorang peternak ikan arowana yang sudah memiliki pengalaman hampir 15 tahun. Goal yang diinginkan jika website ini berhasil dibuat, ingin menjual ikan arowana secara online di satu platform yang terpercaya agar tidak seperti berjualan di grup Facebook. Hambatan yang sering terjadi jika jual beli di Facebook itu sulit menemukan pembeli yang jujur dan harus selalu merepost postingan di Facebook. Yang kedua itu Bapak Silvana Hendra Kurniawan. Background-nya adalah selain bekerja sebagai polisi, juga bekerja sambilan atau sampingan, yaitu menjadi seorang penjual dan pembeli ikan arowana. Yang goalnya itu ingin bertransaksi jual beli ikan arowana secara online di satu platform yang terpercaya dan dapat langsung mencari kualitas ikan arowana berdasarkan rating penjual. Hambatan, sulit menemukan penjual yang jujur dan harus terus mengecek komunitas jual beli ikan arowana di Facebook. Pendekatan produk yang sudah berhasil dirangkum itu di persona di atas, fitur untuk mencari kriteria produk berdasarkan harga, kualitas toko, dan lain-lain. Fitur login, fitur lokasi penjual, fitur mengelola data seperti pencarian, kualitas produk, harga produk, dan lain-lain. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, website Aronio dikembangkan sebagai aplikasi tujuan khusus, yaitu untuk memberikan kelulusan jual beli ikan arowana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3 perancangan. Itu pertama UI strukturnya, saya memilih sitemap. Sitemap hasilnya setelah berhasil saya buat bisa dilihat seperti ini. Itu di bawah itu ada login, flash sale, pre-order, arowana, aksesoris, arowana care, popular product, dan event. Lalu ada user flow. User flow seperti ini. Lalu ada user flow untuk login dan sign up. Pertama itu user mengakses website, lalu user login, lalu mengklik mendaftar. Lalu database akan mengecek apakah email yang didaftarkan itu sudah pernah mendaftar atau belum. User flow pembelian produk untuk user flow-nya seperti ini. Itu pada homepage, halaman detail produk, user memilih buy produk, hingga user melakukan pembayaran dan mengecek data pengiriman.
sudah seperti ini. Lalu user flow checkout barang, user flow checkout barang seperti ini. Itu homepage, halaman detail produk, menambah keranjang, halaman checkout, halaman dan mengecek data pengiriman pembayaran, proses verifikasi data pengiriman pembayaran, halaman status order. Itu lalu user flow cek barang. Seperti ini, homepage, purchase, eh, lalu mengakses ke database dan akan menampilkan data update barang yang sudah dibeli. Lalu sketch yang sudah berhasil saya buat, pertama halaman dashboard seperti ini. Nah, ini untuk halaman login. Saat user login pertama, user akan memilih memasukkan email yang pilih. Setelah itu, setelah berhasil dimasukkan, lalu user harus mengisi data diri seperti alamat, nomor HP, dan nama lengkap. Ini untuk halaman produk. Ini untuk keterangan produknya seperti mungkin flash sale atau aroma care dan lain-lain. Ini halaman kriteria. Kriteria ini membantu user untuk memilih produk secara cepat. Contohnya menentukan kriteria lokasi, ratingnya, harga, sehingga pengiriman yang ingin dipakai itu apa saja. Lalu itu halaman event. Nah, halaman event ini karena penjual dan pembeli arwana di khususnya Kapuas Hulu, Kalimantan Barat itu besar karena komunitas, maka kita juga bekerja sama untuk komunitas yang ingin membuka event atau acara-acara gathering atau bertukar pendapat. Maka sebaiknya kemarin pikirkan membuatkan event ini. Event ini bisa juga mungkin ada yang lelang ikan arowana juga bisa masuk ke sini. Lalu halaman checkout barang seperti ini. Ini gambar barangnya, lalu produk deskripsinya dari nama dan lain-lain, price. Lalu ada masukan ke tombol beli dan basketnya. Nah, ini untuk halaman pembayaran. Nah, halaman pembayaran ini berisikan tentang nama pembeli, alamat, dan total pembayaran. Halaman pengecekan status barang setelah barang sudah berhasil dibeli atau dikonfirmasi penerimaan pembayarannya oleh penjual, maka nanti penjual setelah berhasil mungkin memberi konfirmasi dan memproses pembelian tersebut, penjual akan menginput beras sudah sampai mana, apakah sudah diproses atau belum, maka akan nanti otomatis ke update ke purchase notification ini yang bisa dilihat oleh pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wireframe. Wireframe-nya bisa dilihat di gambar ini. Lalu untuk implementasi planning-nya, pertama itu desain markup dashboard. Nah, untuk tampilan yang sudah didesain seperti ini. Ini untuk tampilan pertama saat user mengakses website. Setelah itu, user login dan mengisi biodata. User dapat memilih apakah mengetik emailnya secara manual ataupun bisa sign in menggunakan Google. Nah, setelah itu user akan menginputkan nama, lalu alamat, dan nomor HP. Nah, setelah login, nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Kayak ada nama Hello Forgensis atau mungkin nama usernya yang telah diinputkan. Lalu, untuk flash sale, tampilannya seperti ini. Nah, untuk popular produk juga seperti ini tampilannya. Aksesoris. Nah, ini untuk arowana care yang khusus untuk menjual obat-obatannya untuk bagian obat-obatan ikan arowana. Lalu event. Nah, event ini seperti ini. Nah, event mungkin yang sudah diinputkan akan user dapat mengakses tanggal sekian adanya event ini di Instagram ataupun YouTube. Nah, ini untuk khusus bagian tampilan untuk ikan arowananya. Nah, ini untuk tampilan beli produk. Tadi kan ada gambar, lalu penjelasan detail produknya seperti bagaimana. Itu ada hasil review bintang dari pembeli yang sebelum-sebelumnya. Nah, lalu tampilan konfirmasi pembayaran seperti ini. Address-nya, receiving, payment method, dan total. Lalu setelah mengisi itu, user akan mengecek kembali bagaimana pembelian dan
yang sudah diisi apakah benar atau belum. Lalu ini tampilkan notifikasi produk yang dapat diakses oleh user. Nah, untuk prototipenya akan kita jalankan seperti ini. Nah, pertama mungkin agak kecil karena saya pakai ukurannya untuk yang website yang panjang ke bawah. Pertama itu setelah user memasukkan UML atau alamat website kita, kalau user harus memilih login atau sign up. Jika user misalnya login, maka tampilannya seperti ini. User harus mengisi email ataupun sign in menggunakan Google. Lalu create account. Setelah itu user mengisikan nama address, phone number dan lain-lain. Setelah itu user akan masuk dan terupdate sudah memiliki nama usernya. Nah, jika user ingin mengakses flash sale untuk melihat secara lebih jauh, user harus mengklik melihat atau see all. Nah, see all ini user akan website akan menampilkan data-data produk yang mengikuti flash sale. Di kategori ini juga user bisa mengisi lokasi yang diinginkan. Contohnya mengisi lokasi Pontianak, ratingnya bintang 5, price-nya dari 5 juta sampai delivery-nya apa. Lalu mengklikkan proses. Nanti otomatis di bagian tampilan itu akan memberikan data barang yang sesuai kriteria yang dimaksud user. Jika user tidak ingin mengisi ini atau ingin keluar, tinggal tekan X, maka akan tampilannya sebenarnya harusnya kembali ke flash sale. Nah, kembali ke flash sale sini. Nah, itu jika user ingin melihat kategori yang lebih mendetail, contohnya user ingin melihat kategori yang untuk bagian pre-order. Nah, pre-order juga seperti ini. Nah, yang untuk pre-order ini biasanya pre-order untuk anak-anakan ikan yang baru baru mentelur dan mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi baru akan buang telurnya seperti ini, seperti di gambar ini. Maka user juga bisa dapat pre-order. Jadi tanpa harus rebutan dari pembeli-pembeli lain. Lalu jika ingin kembali, user dapat mengklikkan logo di sini. Kembali, lalu user dapat mengklik dengan arwananya, akan muncul detail-detail produk ikan yang tersedia, khususnya ikan arwana. Nah, kalau untuk aksesoris, untuk aksesoris ini hanya menampilkan detail-detail produk aksesoris. Contohnya ada akuarium, ada lampu tanningnya, dan lain-lain. Untuk arwana care-nya juga sama. Untuk arwana care ini untuk obat-obatannya. Tampilan seperti ini. Saya tinggalkan kembali. Event. Nah, event ini, user bisa menilai event yang tersedia seperti ini. Nah, lalu untuk popular product, sama seperti flash sale, tinggal klik see all. Akan muncul popular product yang banyak pembelinya dan rating terbaik seperti ini. Nah, untuk masukkan ke keranjangnya seperti ini. Nah, untuk data barang yang sudah berhasil dimasukkan ke keranjang, yang dimasukkan oleh user seperti ini. Contoh jika user ingin mengklik nama pembelinya, tekan ini, maka akan masuk ke description produknya. Nah, ini ada fitur chatnya. Lalu ada jika user ingin follow store-nya, dia klik follow. Lalu jika ingin buy now, user hanya perlu mengklik buy now, maka user mengisi address yang sudah diisikan yang pas login pertama kali, ataupun user ingin mengedit address baru. Lalu user akan mengklikkan pay, maka user melakukan pembayaran dan akan dikonfirmasi oleh database. Setelah itu, untuk fitur notifikasi seperti ini. Nah, jika user sudah berhasil melakukan pembelian dan penjual sudah memproses pembelian, maka di sini akan terupdate melalui database yang tersedia. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini untuk hasil final project EMK saya. Sekian dan terima kasih.